terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Sosial hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Seperti biasa, kami akan menghadirkan sejumlah informasi untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini. Saudara, kalangan mahasiswa di Sulawesi Selatan kini memiliki kemampuan dalam bidang teknologi yang mumpuni. Untuk mendukung dan mendorong mereka meraih prestasi, lomba atau kompetisi perlu diselenggarakan. Seperti yang dilakukan oleh sebuah perguruan tinggi di Sulawesi Selatan yang akan mengadakan lomba robot. Seperti apa konsep dan tantangan untuk pesertanya, kita bahas bersama dua narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV. Ini saya sapa dulu, ada Pak Muhammad Agus selaku pembina tim robot. Selamat pagi Pak Agus, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Di sampingnya juga ini adalah salah satu panitia lomba yang nantinya akan melakukan kompetisi robot, ada Humaydi. Selamat pagi Humaydi. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, ini teman-teman dari Institut Teknologi B.J. Habibie Kota Parepare, benar ya? Ya, betul. Betul, jauh-jauh dari Parepare mau ke Makassar ini tentunya untuk membagi pengalaman dan juga memberikan informasi tentang robotika. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang robotika dan juga apa yang dimaksud dengan robotika itu, mungkin saya akan ke Pak Agus dulu nih. Pak Agus, mungkin boleh dijelaskan sebenarnya lomba robot yang nanti diadakan kan robot transporter ya, seperti itu. Ini sebenarnya robot transporter itu apa yang dimaksud? Baik. Sebenarnya lombanya kami itu ada tiga. Ada tiga jenis, salah satunya transporter. Oke. Jadi transporter ini seperti namanya, dia salah satu jenis lomba di mana robot akan kami kasih objek. Dia bisa bentuknya kotak atau bentuk manusia. Jadi dia nanti mengambil barang tersebut, lalu kita kasih titik tertentu atau ada zona tertentu, dia pindahkan barang tersebut. Jadi nanti dalam hal memindahkan boxnya itu, dia akan melewati beberapa rintangan. Entah itu rintangannya seperti labirin, atau kayak apa, jalan yang berliku, atau pendakian, penurunan, biasanya begitu. Oh, oke. Jadi memang diberikan tantangan-tantangan ya dalam lomba robot ini yang tadi sebutkan ada tiga ya? Ada tiga jenis seperti itu ya? Oke. Kalau kita ke Humaydi nih selaku panitia lomba, kenapa sih mau mengadakan lomba robot? Kalau kita lihat kan mungkin kita lihat sekarang apa ya, keinginan mahasiswa atau keinginan masyarakat untuk belajar teknologi ini kan agak kurang. Kenapa kemudian melakukan lomba robot, khususnya robot transporter ini? Nah, baik, mengingat kan sekarang yang selalu disoundingkan itu adalah Indonesia Emas 2045. Nah, itu yang menjadi salah satu alasan kami untuk mengadakan lomba robot ini. Dan lomba ini tidak hanya kami adakan untuk di kalangan anak kuliah saja, tapi juga ke anak yang masih duduk di bangku SMA dan sederajat juga. Salah satunya, mengingat saya adalah salah satu BIC di salah satu lomba, yakni LKM, singkatan dari Lomba Kreasi Microcontroller, di mana para anak SMA ini mereka akan membuat sebuah proyek sederhana yang dia itu berbasis IoT, di mana proyek mereka itu akan menyesuaikan dengan subtema-subtema yang telah kami tentukan. Nah, untuk tema yang akan kami angkat itu adalah sinergi robotika dalam dunia pendidikan. Bagaimana si robot ini bisa disinergikan dalam dunia pendidikan untuk mencapai generasi yang cakap teknologi bagi masa depan. Nah, jadi salah satu lombanya juga itu tadi yang saya sebutkan, LKM. Salah satunya juga itu adalah lomba robot sumo. Lomba robot sumo itu dia mirip-mirip sama seperti olahraga tradisional yang ada di Jepang, yang itu orang baku dorong-dorong. Nah, tapi objeknya bukan lagi manusia, tapi kita membuat robot yang akan saling mendorong sampai keluar dari arena. Oke, jadi membuat replika seperti olahraga sumo yang ada di Jepang, tapi ini bukan manusia, tapi diubah menjadi robot seperti itu ya. Saya kembali lagi ke Pak Agus. Tadi kan yang disebut sama Humaydi ini adalah bagaimana menselaraskan teknologi robotika ini dengan dunia pendidikan. Kalau Pak Agus sendiri melihatnya ini di mana titik temu antara robotika teknologi dengan pendidikan? Kan saya di ITH itu selain pembina tim robot, saya juga salah satu dosen di Prodi Ilmu Komputer.
Kebetulan ITH kan seperti kita tahu namanya, dia salah satu institut teknologi. Dia institut teknologi negeri kelima di Indonesia Timur, atau yang pertama di Indonesia Timur. Yang kelima di Indonesia dan pertama di Indonesia Timur. Oke, kelima di Indonesia, pertama di Indonesia Timur. Adapun konsep kuliahnya kami di ITH, kebanyakan mata prodinya atau mata kuliahnya juga itu dia mengarah ke teknologi memang. Kalau kita hanya berpacu sama materi yang ada di kuliah, adik-adik ini mungkin hanya dapat materinya mungkin kurang lebih seperti saya bilang mungkin 70 sampai 80%. Dengan mereka mengikuti lomba, bahkan bikin lomba, mereka bisa terjun langsung mempraktekkan membuat robotnya. Karena kalau kita hanya batasi di mata kuliah itu hanya jumlahnya sekitar 16 pertemuan saja. Nah, sedangkan ini adik-adik kalau 16 pertemuan itu tidak cukup bagi mereka, masih kurang. Jadi makanya juga kemarin di ITH itu saya sama beberapa mahasiswa inisiatif bikin tim robot dulu, hingga akhirnya kami kami ikut ajang, beberapa ajang lomba. Alhamdulillah kami juga sempat juara 2 kali, salah satunya dua-duanya di Makassar sini. Nah, hingga akhirnya kami memutuskan bagaimana kita bikin lomba juga di ITH. Hingga kemudian memutuskan bagaimana membuat kompetisi yang serupa ya di Institut Teknologi B.J. Habibie. Nah, kalau Pak Agus ini kan sebagai pembina, terus kemudian juga sebagai dosen ya di kampus ini, kalau melihat hasil atau produk dari lomba-lomba robotika ini, sebenarnya produk seperti apa yang nanti dilihat selaras atau dapat menunjang pendidikan? Kalau berbicara soal pendidikan, kan ada 3 jenis lomba tadi yang akan kami adakan. Kalau yang lomba sumo sama transporter itu dia lebih ke hanya lomba saja, mungkin semacam kayak ini adik-adik mengasah kemampuan mereka merakit robotnya. Nah, ada satu lomba tadi yang kebetulan Humaydi jadi PIC-nya, yang itu lomba kreasi mikrokontroler. Itu lebih mengarah ke penerapan langsung ke masyarakat. Jadi ada seperti apa itu, Pak? Kayak ada, kan ini ada mikrokontroler. Jadi dia dia semacam kayak chip yang bisa melakukan pengontrolan baik secara otomatis atau manual, dikendalikan pakai HP seumpama, bisa juga. Jadi contoh penerapannya kayak di pertanian, salah satunya smart farming. Jadi kita bisa bikin pemantauan kondisi tanah seumpama. Kalau tanahnya kering, kita bisa kita ambil data dari tanah yang kering, lalu dikirim ke mikrokontroler ini. Mikrokontroler akan memberikan output bahwa tanah tadi kering, lalu dia mengirim output berupa penyiraman seumpama. Jadi kita bisa mengurangi kinerja manusia supaya penyiraman tanaman ini bisa berjalan otomatis. Jadi tidak perlu langsung manusia yang turun tangan. Jadi kita tidak perlu capek-capek lagi ke sana lihat kondisi tanah. Oh, kering ini waktunya disiram, tapi bisa dilakukan secara jarak jauh tadi ya, bisa dikontrol melalui tadi penerapan teknologi robotika. Baik, Humaydi dan juga Pak Agus, kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai robotika dan juga lomba yang diadakan di Institut Teknologi B.J. Habibie. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV. Independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, pohon tumbang menutup jalan utama. Padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama bang, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena.
Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara, polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backing-nya para jenderal orang-orang sekarang yang begini? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saudara, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel. Tentunya masih bersama dengan Pak Muhammad Agus dan juga Humaydi, teman-teman dari Institut Teknologi B.J. Habibie Parepare. Tadi kita sudah mengupas sedikit soal bagaimana konsep robotika di dunia pendidikan maupun juga penerapannya di masyarakat. Nah, untuk lomba yang nanti diadakan ada lomba robot transporter. Saya ke Humaydi, ini mungkin boleh dijelaskan kapan dan di mana kegiatan ini akan terlaksana dan konsepnya seperti apa sih sebenarnya lomba ini? Nah, untuk lomba transporter, kemudian sumo dan juga LKM atau lomba kreasi microcontroller ini dia akan dilaksanakan secara bersamaan nanti di kampus 2 ITH itu sendiri di Parepare per tanggal 10 Oktober nanti. Dia tanggal 10 dan juga tanggal 11. Nah, untuk konsep dari lomba transporter ini dia nanti seperti tadi yang sempat Pak Agus sampaikan, akan ada satu arena. Satu arenanya itu akan memiliki seperti labirin. Nah, di masing-masing labirin itu akan ada kubus. Nah, kubus itu akan memiliki poin-poin tersendiri. Nah, nantinya setiap peserta harus mengumpulkan kubus-kubus tersebut dan diletakkan di drop zone atau penempatan dari kubus yang telah ditentukan. Nah, jadi nanti konsepnya setiap peserta, masing-masing peserta akan berlomba-lomba mana yang paling cepat mengambil atau mengumpulkan poin atau kubus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi memang lombanya itu ada poin-poin tadi ya, seperti siapa cepat dan siapa paling banyak mengumpulkan. Itu salah satu tantangannya ya, Humaydi. Nah, sejauh ini pendaftarnya ini sudah dari kampus mana saja? Apakah ada dari kampus luar Sulawesi? Untuk pendaftar sekarang kita sudah ada beberapa dari Politeknik Bosowa, kemudian ada juga beberapa dari PNUP, kemudian dari Universitas Handayani Makassar, ada juga beberapa tim dari Universitas Negeri Makassar untuk pendaftar. Oh, jadi pendaftarannya sampai sekarang ini masih di sekitaran Sulawesi ya? Oke, saya ke Pak Agus nih sebagai pembina. Pak, ini kalau kita lihat kompetisi robot ini kalau skala misalnya hanya di Sulawesi kan berarti kompetitornya kurang nih. Nah, bagaimana caranya atau bagaimana bisa supaya mendatangkan pendaftar dari misalnya dari Jawa atau dari daerah lainnya di Indonesia? Apakah ada hal-hal yang dilakukan selama ini? Langkah pertama, kami melakukan share info di grup-grup. Karena sebenarnya tujuan kami juga mengadakan lomba ini, kami mau buat wadah untuk komunitas-komunitas robot yang ada di Indonesia. Karena kalau mereka hanya merakit saja, pelatihan di organisasinya atau di kampusnya, dan mereka tidak berkompetisi, bisa jadi ilmunya mereka kayak apa ya, kayak kurang belum sampai saya rasa. Karena kalau kita hanya bikin di rumah, kita tes sendiri, mungkin hasilnya akan berbeda pada saat kita pertandingkan. Karena mungkin kayak contoh tadi lomba robot sumo, kalau kita lihat di kehidupan nyata yang di Jepang, kan itu dua manusia yang saling dorong. Kalau di robot kan dua robot yang saling dorong. Mungkin kalau kita bayangkan dua robotnya itu saling baku dorong, tapi pada implementasinya biasanya kedua robot ini tidak berjalan pada saat di arena. Mungkin robotnya error tiba-tiba. Iya, karena itu makanya sebenarnya tujuan robot ini kita mau ukur sampai di mana kemampuan kita sebagai pecinta robot sebenarnya.
Adapun juga bagaimana caranya kami supaya bisa info ini tersebar. Seperti saya bilang tadi, kan ini adik-adik sudah ikut beberapa ajang juga, sudah ikut yang di Makassar, sudah. Adapun kalau di Jawa, insya Allah akan kami lakukan ke depannya. Tapi saya sebagai pembina, waktu mahasiswa juga pernah ikut di Jawa. Jadi sudah ada kenal beberapa pembina yang ada di luar. Ada juga beberapa grup, saya terdaftar beberapa grup, makanya saya sebar info ini ke grup-grup tersebut. Oke, berarti memanfaatkan grup-grup yang ada juga ya untuk menyebarluaskan informasi ini. Nah, untuk pendaftaran ini kan sampai sekarang nih masih terbuka nih. Nah, bagaimana cara mahasiswa ataupun juga pelajar melakukan registrasi di lomba ini? Apa-apa saja yang harus mereka persiapkan? Boleh ke Humaydi? Untuk pendaftaran itu untuk lomba sumo dengan transporter itu perlu pertama menyiapkan dana registrasi, kemudian kami juga mensyaratkan untuk mengikuti akun-akun sosial media dari lomba kami di @hrc 2025. Kemudian juga menyiapkan kartu tanda pelajar atau kartu tanda mahasiswa sebagai bukti bahwa yang mengikuti perlombaan ini betul-betul merupakan mahasiswa atau pelajar yang telah terdaftar di instansi perguruan tinggi atau maupun sekolah. Oke, berarti kategorinya tadi pendaftarnya adalah SMA, terus kemudian juga mahasiswa seperti itu atau pelajar di lembaga institusi. Ini apakah lombanya dibedakan atau memang berdasarkan kategori, misalnya SMA sendiri atau mahasiswa sendiri, atau memang umum dikategorikan satu lomba atau seperti apa, Humaydi? Untuk sumo dengan transporter sendiri itu dia memang sudah ada kategori tersendiri. Jadi dia untuk sumo dan transporter mereka disatukan untuk dari kuliah dan juga komunitas. Sedangkan untuk LKM sendiri dia cukup di satu kategori saja, hanya untuk pelajar, untuk SMA, untuk derajat SMA dan SMK. Oke. Nah, untuk SMA ini sudah dari SMA mana aja? Untuk dari SMA sendiri kita sudah ada beberapa dari SMA Negeri 1 Parepare, kemudian ada juga dari SMA Kristen Barana, dan juga ada dari Pondok Pesantren Al-Badar. Untuk LKM yang sejauh ini sudah mendaftar. Oke. Ini target pesertanya, target komunitasnya ini berapa pendaftar sebenarnya, Humaydi? Untuk targetnya pasti kita mau yang sebanyak-banyaknya lah ya, supaya karena kita mau meramaikan perlombaan-perlombaan. Tapi pastinya untuk seperti batas minimum untuk perlombaannya bisa dijalankan itu kalau tidak salah 32-an lah untuk LKM dengan untuk sumo dan transporter. Oke, berarti memang berharap makin banyak pendaftar ya, makin banyak pendaftar supaya makin meramaikan kegiatan event lomba robot transporter ini. Saya ke Pak Agus lagi. Pak, ini kalau kita mengenai konsepnya tadi sudah dibahas oleh Humaydi bahwa poinnya itu adalah siapa tercepat, terus kemudian siapa paling banyak mengumpulkan tadi tantangan-tantangan yang sudah diberikan pada saat lomba robot transporter. Tapi kalau menurut Pak Agus sendiri, kalau kita lihat untuk jurinya atau nanti pada saat sistem penilaian itu, apakah jurinya dari Institut Teknologi B.J. Habibie saja atau seperti apa nih? Untuk saat ini jurinya masih dari ITH, dosen-dosen kami nanti dari ITH. Tapi nanti akan kami coba komunikasikan, siapa tahu ada teman-teman dari luar, pembimbing dari luar bersedia jadi juri. Karena rata-rata pembimbing dari luar, mereka biasanya mau di perlombaan itu mereka mau tetap berkontribusi sebagai pembina. Karena kalau mereka jadi juri, mereka tidak bisa bantu tim mereka. Oke. Jadi memilih sebagai pembina supaya bisa langsung membantu tim-tim yang sedang melaksanakan lomba, salah satunya lomba robot transporter. Baik, Humaydi dan Pak Agus, kita akan bahas lagi lebih lengkapnya, dan juga saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sosial. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Saudara, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sapa Sosial, tentunya hanya di Kompas TV, independen terpercaya, dan juga masih bersama dengan teman-teman tim Lomba Robot Transporter dari Institut Teknologi B.J. Habibie. Pak Agus, tadi kan sempat disebutkan bahwa selain pembina, Pak Agus juga ini terjun langsung sebagai pengajar dosen ya di Institut Teknologi B.J. Habibie. Tapi kalau kita tarik undur jauh sebelum lomba ini diadakan, kalau Pak Agus sendiri melihatnya sebenarnya masyarakat kita di Sulawesi Selatan ini, apakah sudah, bagaimana pandangan mereka tentang teknologi robotika? Apakah sudah mumpuni meracik ataupun juga merakit robot yang handal atau seperti apa nih Pak Agus? Kalau saya lihat di masyarakat, rata-rata yang paham soal robotik, kebanyakan ya memang dari komunitas robot itu sendiri. Kayak contoh saya dulu waktu mahasiswa, saya salah satu peserta anggota komunitas juga. Oke. Jadi pada saat saya ini masuk di ITH sebagai dosen, saya bawa juga ilmu itu dan saya bikin komunitas baru di ITH. Di dalam kampus? Iya betul, karena bisa jadi kalau saya tidak bawa ilmu ini, mungkin adik-adik juga bisa bikin komunitas sendiri, tapi mungkin jaringan mereka mungkin masih kurang, karena mereka belum punya pengalaman, apalagi adik-adik ini salah satu mahasiswa angkatan pertama, jadi mereka belum punya senior di kampus. Masih, apalagi ITH saat ini mahasiswa paling tua yaitu angkatan 2022, masih semester 7, jadi belum ada yang belum alumni, selesai ya, belum ada yang ya? wisuda. Adapun di masyarakat, kalau kami kan ini selain kami pelatihan di kampus untuk tim robot, adik-adik tim robot juga ini melakukan pelatihan-pelatihan ke sekolah. Kalau kami lihat-lihat di sekolah juga pengetahuan tentang teknologi, terutama robotik, sekolah yang sudah punya pemahaman tentang robotik itu saya lihat juga mereka dapat dari gurunya yang pernah terlibat di dunia robotik sebelumnya, waktu mungkin masih kuliah atau masih sekolah. Rata-rata begitu, karena kalau sekolah yang basicnya mungkin dia tidak punya guru yang memang sebelumnya pernah terlibat di dunia robotik, kalau kita masuk ke sekolah itu mungkin pemahaman tentang robotiknya juga mungkin kurang. Tapi kalau saya lihat persebarannya di Parepare dan sekitarnya, Pindrang, Sidrap, sama Baru, sudah beberapa sekolah yang ini sudah bisa mungkin merakit robot sederhana, bahkan sudah ada yang ikut lomba. Berarti ini cukup memberikan angin segar juga ya untuk komunitas robotika, karena perkembangannya juga sedikit-sedikit ini mulai menarik minat mahasiswa. Tapi walaupun juga terhitung baru nih Pak Agus, tadi juga kan sempat disebutkan Humaydi dan teman-teman ini ternyata punya inovasi robotika di Institut Teknologi B.J. Habibie. Humaydi, mungkin boleh dijelaskan inovasi teknologi apa yang sudah ditemukan dan boleh dijelaskan fungsinya? Nah, kami di
sebagai mahasiswa ITH itu sangat sering mengikuti beberapa event yang basisnya itu membuat sebuah inovasi. Jadi misal dari beberapa teman itu ada yang mengikuti seperti lomba MTQ di mana mereka mendesain sebuah aplikasi yang dapat membantu anak-anak itu bisa menghafal Al-Quran. Kemudian ada juga kami juga aktif dalam mengikuti event-event yang diadakan oleh Kemendikbudristek, salah satunya itu PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa. Alhamdulillahnya saya bersama tim juga, bersama ketua tim saya, kami lolos sampai ke tahap pendanaan, dan salah satu yang kami ikuti itu adalah PKM KC atau PKM Karsa Cipta. Nah, jadi di KC ini kami ingin membuat sebuah prototipe mengenai sebuah alat yang dimana alat yang ingin kami ciptakan itu adalah kami beri nama Sipakarena atau sistem pengolahan gula aren dengan kendali otomatis berbasis IoT. Nah, karena mengingat para petani gula aren itu mengalami kesulitan dalam membuat gula aren karena saat masih proses memasak nira itu kan perlu diaduk terus. Betul. Nah, dari situ, dari dasar permasalahan itu kami mengangkat untuk bagaimana kalau kami membuat sebuah pengolah gula aren yang awalnya dari nira kemudian bisa menjadi gula aren, itu bagaimana caranya kita bisa meminimalisir tenaga yang dikeluarkan. Jadi kami ingin membuat sebuah seperti pengolah gula aren yang jadi nanti pengaduknya itu bisa secara otomatis, kemudian bisa mengatur suhu dari apinya itu secara otomatis, sehingga para petani gula aren itu bisa lebih effortless. Jadi tenaga yang dikeluarkan juga tidak terlalu banyak dan hasilnya itu bisa lebih optimal dan maksimal. Nah, itu yang menjadi tujuan kami di PKMKC ini. Kebetulan juga salah satu dari teman kampus kami juga di TH mengangkat KC juga, PKMKC. Mereka ingin membuat aplikasi untuk membantu teman-teman yang mengidap tunawicara. Jadi bisa belajar bahasa isyarat dari teman-teman yang memiliki disabilitas dan juga teman-teman yang bisa berbicara, dapat berkomunikasi dengan aplikasi tersebut karena memiliki media pembelajaran seperti itu. Nah, ini kan teknologi tadi robotika prototipe yang sudah dijelaskan tadi kan ini sementara ikut perlombaan juga ya berarti? Ini masih sementara ya? Iya. Sementara. Nah, targetnya kapan nih selesai dan apakah optimis ini akan digunakan oleh masyarakat? Ya, kalau kami sendiri pasti sangat optimis lah untuk untuk bisa sampai ke tahap berikutnya. Nah, sekarang sebentar lagi, sekitaran tanggal 19 sampai 26 Oktober, kami akan mempresentasikan hasil dari alat yang sedang kami kembangkan di tahap yang namanya PKP2 atau untuk laporan kemajuannya nantilah. Nah, di situ kami akan mempresentasikan sejauh mana alat kami sudah selesai, sejauh mana alat kami bisa menciptakan gula aren, apakah bisa setara atau bahkan lebih bagus daripada pengolahan gula aren yang secara konvensional begitu. Nah, nantinya setelah tahap PKP2 ini kami akan lanjut ke yang namanya PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa begitu. Nantinya akan diadakan di Unhas. Berarti ini sekaligus juga nanti untuk ke tahap berikutnya ya, ke PIMNAS tadi yang disebutkan. Nah, saya ke Pak Agus lagi. Pak Agus, ini apakah di mahasiswa melakukan prototipe ini, Pak Agus juga turun sebagai pembina atau seperti apa? Betul, Pak. Adik-adik ini memilih saya sebagai pembina. Berarti salah satu yang menjadi pertimbangan masyarakat untuk menggunakan ataupun juga berkolaborasi dengan teknologi ini adalah bahan baku dan harganya. Ini Pak Agus lihat sendiri apakah prototipe yang diciptakan adik-adik ini cukup menjangkau atau harganya ini apakah sangat terjangkau masyarakat untuk bisa digunakan atau seperti apa? Kalau masyarakat kan biasanya pakai cara konvensional yang umum, belum ada teknologinya. Mungkin kalau masyarakat sudah pakai teknologi ini, mereka mungkin akan menambah biaya sedikit untuk penggunaan alatnya. Tapi kelebihan dari alat ini bisa memudahkan masyarakat, jadi masyarakat tidak perlu tinggal berlama-lama untuk menunggu apinya, untuk menunggu gula merahnya jadi mengental, tidak perlu lama-lama mengaduk. Jadi semua sudah dikerjakan oleh sistemnya adik-adik, sudah dikerjakan oleh prototipenya adik-adik. Dan selain itu juga sistemnya adik-adik nanti ini sudah terkoneksi sama smartphone. Jadi petani sudah bisa pantau nilai tingkat kekentalan gula merahnya, suhu apinya berapa, sama bahan bakarnya ya kalau tidak salah.
Oke, berarti semuanya sudah bisa dilakukan secara otomatis menggunakan kolaborasi tadi teknologi yang diciptakan. Baik, Humaydi, kalau kita tarik lagi ke lomba yang akan diadakan teman-teman, lomba robot transporter. Ini mungkin merupakan kesempatan yang baik nih Humaydi dan juga Pak Agus. Humaydi dulu untuk bisa mengajak masyarakat, mahasiswa maupun juga pelajar untuk mendaftar dan juga menonton lomba, teman-teman silakan. Jadi bagi teman-teman semua, baik dari pelajar maupun mahasiswa dari komunitas, silakan datang dan mendaftar ke Habibie Robotic Competition 2025 yang akan diadakan di Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie di Kota Cinta, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kami tunggu kedatangannya karena di sini kita tidak hanya ingin berkontestasi tapi juga ingin menjalin koneksi yang lebih luas antar sesama komunitas robotika di Indonesia. Oke. Berarti silakan datang ya dan juga daftar. Nah, untuk kapan dan di mana mungkin Pak Agus boleh dilengkapi kapan dan di mana untuk bisa melakukan pendaftaran ini? Adapun pendaftarannya teman-teman komunitas robot atau adik-adik siswa atau adik-adik mahasiswa bisa cek di Instagram kami di hrc.e_2025. Nah, di situ ada link pendaftarannya sama ada buku panduannya. Buku panduan tentang transporter, sumo sama LKM. Adapun juga LKM adik-adik siswa terutama wajib melakukan submit proposal. Jadi proposalnya akan kami seleksi dan yang lolos boleh langsung terdaftar sebagai peserta. Oke, berarti tinggal kunjungi saja sosial media Instagram yang sudah disediakan teman-teman panitia. Di sana ada buku panduan dan bagaimana tata cara pendaftaran juga itu tadi sudah dijelaskan baik oleh Pak Agus dan juga Humaydi selaku panitia. Baik, terima kasih Pak Agus, Humaydi jauh-jauh dari Kota Parepare, Kota Cinta tadi yang disebutkan oleh Humaydi untuk datang ke Kota Makassar. Tentunya berharap kepada seluruh warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pelajar maupun mahasiswa segera datang dan ramaikan lomba robot transporter yang diadakan oleh teman-teman Institut Teknologi B.J. Habibie. Terima kasih sekali lagi Pak Agus, Humaydi sudah bersama-sama kami dan saudara. Itulah tadi perbincangan kita dengan teman-teman Institut Teknologi B.J. Habibie. Saya Gufran Lamataha, mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.